Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi persamaan diferensial, uh, materi ketujuh ya teman-teman. Nah, pada materi ketujuh ini kita akan membahas tentang kebebasan linier, kemudian kombinasi linier. Nah, bentuk umum dari kebebasan linier atau persamaan diferensial order 2, kita mempunyai persamaan X pangkat 2 karena merupakan order kedua, kemudian ditambah PT ini merupakan suatu konstanta X1 X aksen ditambah T ini konstanta dikali X sama dengan 0. Nah, jika Y1 dan Y2 solusi bebas linear, maka apabila konstanta dikali dengan Y1 dan konstanta dikali Y2 merupakan dapat menghasilkan 0, itu akan juga merupakan solusi umum. Jadi di sini saya punya contohnya teman-teman. Nah, di sini kan struktur solusi umum persamaan diferensial order 2. Itu tadi kan sudah kita ketahui ya solusinya. Apabila X1 dan X2 itu jika dikalikan menghasilkan 0, itu juga termasuk solusi. Jadi apabila konstanta dikali X1 dan ditambah konstanta dikali X2 akan menghasilkan X, itu juga merupakan solusi teman-teman. Contohnya, contohnya itu ada X double aksen ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Omega itu kelajuannya teman-teman. Nah, X1 nya itu kan X pangkat 2 itu kan, bentar teman-teman. Nah, ini kan dari sini ya teman-teman. Kalau omega kuadrat X ini merupakan Kt dikali X. Jadi yang PT X1 itu X aksen itu tidak ada atau sama dengan 0. Nah, X1 di sini merupakan cos omega T. Jika diturunkan sekali akan menghasilkan min omega sin omega T. Jika diturunkan 2 kali akan menghasilkan min omega kuadrat cos omega T. Jadi apabila omega kuadrat cos omega T ditambah omega kuadrat cos omega T akan menghasilkan 0. Jadi contoh tersebut merupakan persamaan diferensial order 2 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang materi yang selanjutnya yaitu kombinasi linier. Jadi kombinasi linier ini bentuk umumnya X sama dengan C1 dikali X1 dan C2 dikali X2. Misalkan X1 dan X2 ini, X1 ini dikalikan dengan C1 itu merupakan konstanta dan C2 itu merupakan konstanta dikali X2, lalu dijumlahkan akan menghasilkan X, maka persamaan tersebut merupakan kombinasi bebas linear gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada syaratnya. Jika syarat bebas linear itu tidak ada konstanta 1 atau C1 dan C2 tidak sama dengan 0, sehingga C1 dikali X1 dan C2 dikali X2 itu akan menghasilkan 0. Itu yang dinamakan bebas linear. Jika syarat bergantung linear itu apabila C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0, kemudian menghasilkan 0 juga, itu dinamakan bergantung linear gitu. Nah, apabila konstanta 1 dan konstanta 2 jika dikalikan dengan X1 dan X2 akan menghasilkan 0, maka persamaan tersebut tidak bebas linear. Tapi sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0, apabila dikalikan dengan X1 dan X2 kemudian dijumlahkan akan menghasilkan tidak sama dengan 0, maka dikatakan bebas linear. Kita masuk ke contoh aja ya teman-teman ya.
Di sini misalkan ada X1-nya itu T. Kemudian X2-nya itu 4T. Ini ya, teman-teman. Nah, bentuk kombinasi linearnya itu kita permisalkan C1 dikali T dan C2 dikali 4T. Nah, ini kan ada kemungkinan bahwasanya misal 4 dikali T dan ditambah min 1 dikali 4T kan akan menghasilkan 0 ya, teman-teman. Jika persamaan tersebut akan menghasilkan sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidak bebas linear atau bergantung linear, seperti itu. Paham ya, teman-teman? Mungkin untuk materi yang ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.